Assalamualaikum, balik lagi bersama Bunia. Hari ini kita akan belajar tentang himpunan bagian. Himpunan A disebut sebagai himpunan bagian dari B jika setiap anggota A juga menjadi anggota B. Jadi, kalau misalnya A disebut sebagai himpunan bagian dari B, anggota di A itu ada juga di B, harus ada di B, maka bisa disebut dengan himpunan bagian. Lambang himpunan bagian C, kayak C gini sih, bukan C sebenarnya, agak panjang dari C. Nah, C panjang, ininya panjang. Contoh, jika A-nya itu anggotanya 1, 2, 3. Nah, himpunan bagiannya adalah dia yang membedakan dengan anggota. Kemarin kita belajar, kalau di himpunan bagian, himpunan kosong juga himpunan bagian dari A. Kemudian ada 1 juga pasti himpunan bagian dari A karena ada di sini juga. 2 juga ada di sini. 3. Jadi ada kalau 3 itu juga isinya 3 doang, himpunan bagian dari A juga. 1,2 juga himpunan bagian dari A karena 1,2 ada di A juga. Cari lagi berarti 1,3 juga ada di A, berarti dia juga himpunan bagian dari A. Kemudian 2,3 ada kan, berarti dia juga himpunan bagian dari A. 1, 2, 3 itu juga himpunan bagian dari A, karena sama ada juga di sini semua di A. Nah, jadi yang membedakan himpunan bagian ini adalah dia himpunan kosong juga merupakan himpunan bagian dari suatu himpunan. Anggotanya 1 sendiri-sendiri juga himpunan bagian dari dia. Anggotanya cuma 2 dari dia juga masih himpunan bagian, dan kalau himpunannya anggotanya semua juga masih himpunan bagian dari dia. Nanti kita akan belajar lebih dalam lagi. Sekarang kita belajar teorinya terlebih dahulu. Dari contoh tersebut dapat diketahui ketentuan-ketentuan dalam himpunan bagian, antara lain yang pertama, himpunan kosong merupakan himpunan bagian dari setiap himpunan. Jadi, pasti himpunan kosong itu ada di himpunan bagian setiap himpunan. Nah, yang kedua, setiap himpunan merupakan himpunan bagian dari himpunan itu sendiri. Kayak tadi nih, setiap himpunan ini merupakan himpunan bagian dari himpunan itu sendiri. Nah, untuk sembarang himpunan A berlaku A himpunan bagian dari A. Kenapa ada garis? Karena isinya sama persis, makanya ada seperti sama dengan gitu. Himpunan bagian dari suatu himpunan dapat ditentukan dengan 2 cara, yaitu dengan metode penghapusan anggota dan metode diagram pohon. Metode penghapusan anggota itu artinya mendaftar himpunan bagian dengan menghapus salah satu anggota himpunan. Yang seperti tadi kita lakukan tadi contoh. Nah, sekarang coba kita contoh lagi. Contoh pertama, himpunan A, anggotanya A. Jangan kebalik ya, biasanya kalau himpunan kemarin kita pelajari, himpunan tulisannya huruf besar kapital, tapi kalau anggota di dalam himpunan ini huruf kecil gitu. Nah, sekarang himpunan bagiannya,
himpunan bagiannya apa aja? Ada yang tahu? Nah, ini tadi apa himpunan bagian? Pasti ada himpunan kosong. Jadi sini himpunan kosong pasti ikut himpunan bagian dari A. Yang kedua ada himpunan A aja. Udah nggak ada lagi kan? Nah, berarti ada berapa banyak himpunan bagiannya? Jadi ada 2 himpunan bagian. Contoh kedua, kalau himpunannya anggotanya A dan B. Himpunan bagiannya yaitu yang pertama apa? Himpunan kosong. Yang kedua, himpunan A. Terus, sendiri-sendiri dulu himpunan B. Nah, sekarang cari yang 2 anggota. A, B. Ada lagi? Nggak ada ya, berarti ada berapa ini? Ada 1, 2, 3, 4. Ada 4. Nah, sekarang coba kalau himpunan A-nya ada 3 anggota. A, B, C. Apa saja himpunan bagiannya? Himpunan kosong, A, B, sendiri-sendiri dulu, C, apalagi A, B, A, B, kemudian apalagi AC, apalagi BC, yang 2 anggota dulu udah habis, berarti A, B, C. Ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Berarti ini ada 8. Ada 8 himpunan bagian. Nah, kan kalau begini banyak ya. Kalau hanya ditanya ada berapa himpunan bagian, apakah perlu kita mendaftarkan begini? Pasti ada suatu rumus untuk mengetahui jumlahnya ya, ada berapa. Jika NA-nya adalah 1, jumlah anggotanya cuma 1, tadi berapa banyak himpunan bagiannya? Ada 2. Kalau jika NA-nya 2, banyak himpunan bagiannya ada berapa? 4. Nah, jika NA-nya 3, banyak himpunan bagiannya ada 8. Nah, di sini coba kita lihat. Ini tuh persamaannya apa sih? Ini tuh 2 pangkat 1. Ini 2 pangkat 2. Ini 2 pangkat 3. Berarti himpunan bagian itu bisa dicari nih. Rumus banyak himpunan bagian adalah apa? 2 pangkat 1, 2 pangkat 2, N-nya 2, 2 pangkat 2. N-nya 3, 2 pangkat 3. Apa? Berarti 2 pangkat N. Ini rumusnya. Rumus banyak himpunan. Kalau N-nya 4, berarti 2 pangkat 4. Ini jika ditanya banyaknya himpunan bagian seluruhnya. Nah, kalau ditanyanya himpunan bagian yang jumlahnya anggotanya 1, anggotanya 2. Kalau cuma ditanya anggotanya 3, ada lagi caranya. Kalau dari yang ini, yang anggotanya 3, himpunan bagian yang anggotanya 0. Ini anggotanya 0 ya, nggak ada kan? 1. Kalau anggotanya 1, setiap anggota cuma 1 ada berapa? 3. Yang anggotanya 2 juga ada tuh 2, 3 juga. Yang anggotanya 3 cuma 1. Ini ada caranya.
Caranya adalah pakai segitiga Pascal. Ibu ajarin dulu segitiga Pascal itu apa ya. Sebelum kita ke segitiga Pascal, kita cari dulu cara mencari himpunan bagian yang biasa dulu ya. Anggotanya 1 tuh berapa aja, anggotanya 2 berapa aja, gitu ya. Contoh soal, tentukan semua himpunan bagian dari B yang anggotanya 1, 2, 3. Kalau ditanya tentukan semua himpunan bagian, berarti kamu didaftarin anggotanya apa saja. Kalau ditanyanya hanya banyaknya himpunan bagian, berarti jumlahnya saja ada berapa. Nah, berarti kalau ini kita harus daftarkan dulu. Yang pertama, himpunan bagian dari B yang memiliki 0 anggota, yaitu apa aja? Himpunan kosong. Himpunan bagian dari B yang memiliki 1 anggota, apa aja? 1, 2, 3. Yang pesing saja 3. Sekarang yang memiliki 2 anggota. Yang 2 anggota apa aja? 1,2, 1,3, 2,3. 1,2, 1,3, 2,3. Nggak ada lagi kan ya? Kemudian yang memiliki 3 anggota apa saja ya, cuman 1, 2, 3. Nah, jadi semua himpunan bagian dari B adalah himpunan kosong, himpunan 1, 2, 3, 1,2, 1,3, 2,3, dan 1, 2, 3. Ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Benar ya? Menurut pakai rumus 2 pangkat 3 sama dengan 8, ada 8. Nah, sekarang kalau misalnya hanya ditanya banyaknya himpunan bagiannya aja. Banyaknya himpunan bagian dari 1 anggota. Ada yang didaftarin begini, ada yang pakai rumus, pakai segitiga Pascal. Contoh, kita belajar segitiga Pascal dulu. Segitiga Pascal. Nah, segitiga Pascal ini pertama kita buat kayak segitiga, 1, 1, 1 segitiga. Bawahnya, sampingnya juga kita kasih segitiga. Nah, di sini ada tengah-tengahnya. Tengah-tengah dari sini kita tulis hasil jumlahnya. Tengah-tengah ada 1, 1 berarti 2. Nah, sekarang tambahin lagi ujung sama ujung. Nah, tengah-tengahnya ini berarti jumlah dari hasil penjumlahan ini ya. Tadi kan ini kan jumlah. Ini namanya jumlah. Ini namanya dijumlah jadi berapa? 3. Ini namanya juga dijumlah jadi 3. Tambahin lagi 1, 1. Ini tambahin jadi 4. Ini tambahin jadi 6. Ini tambahin jadi 4. Dan seterusnya. Nah, di sini kalau jumlah anggotanya 3, tadi kan 3 ya, ada 3 awalnya nih. Berarti kita pakai yang ketiga, yang ada 3-nya. Berarti kita pakai yang ini. Nah, di sini dari awal ini berarti ini berarti 0 anggota. Yang ini dari awal ya, dari 0, berarti ini 1 anggota. Yang ini 2 anggota. Yang ini 3 anggota. Benar nggak yang ada 0 anggota? 1 ya.
Yang ada satu anggota ada 3. Yang ada 2 anggota ada 3. Sama ya. Sama, yang ada 2 anggota ada 3. Yang ada 3 anggota ada 1. Sama ya, 1. Nah, kalau di sini kalau ditanya banyaknya himpunan bagian berapa anggota, pakainya segitiga Pascal. Kalau misalnya ditanya sampai anggotanya banyak kan susah ya, jadi pakai cara ini. Kalau hanya dikit kayak 3 gini, boleh mendaftarkan begini. Tapi kalau ada anggotanya ada 5, ada 6, berarti pakai segitiga Pascal. Kalau hanya ditanya banyaknya himpunan bagian yang berapa anggota. Kalau ditanya himpunan bagiannya, ya daftarin semua begini. Ya, sampai sini nih. Selanjutnya kita belajar diagram Venn. Cara menyajikan himpunan juga bisa dinyatakan dengan gambar atau diagram. Nah, ini namanya diagram Venn. Diagram Venn ini diperkenalkan oleh pakar matematika Inggris yang bernama John Venn. Makanya dinamakan diagram Venn. Nah, di sini petunjuk dalam membuat diagram Venn antara lain adalah yang pertama, himpunan semesta yang bisa dilambangkan dengan S. Nah, ini digambarkan sebagai persegi panjang dan huruf S diletakkan di sudut kiri atas. Contoh seperti apa? Seperti ini. Persegi panjang dan diberi S di sudut kanan atas. Kiri atas maksudnya. Nah, yang kedua petunjuknya adalah setiap himpunan yang ada dalam himpunan semesta ditunjukkan oleh kurva yang tertutup sederhana. Jadi dia tertutup, bentuknya kayak bulat, tertutup gitu. Bulat, tertutup. Ada yang lingkaran, ada yang namanya oval. Yang ketiga, setiap anggota himpunan ditunjukkan dengan titik, ya kan? Anggota himpunannya titik. Yang keempat, bila anggota himpunan mempunyai banyak anggota, maka anggotanya tidak perlu dituliskan. Jadi ada banyak banget anggota, tidak perlu dituliskan. Tapi kalau dikit kayak gini, dituliskan. Ini contoh nomor 1. Semestanya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Himpunan A-nya ada 1, 2, 3. Himpunan B ada 4, 5, 6. Dari himpunan A ke B ada yang sama nggak? Karena enggak, jadi gambarnya akan seperti ini. Dia nggak ada yang sama, berarti dia saling lepas tuh. Nggak ada yang dempet gitu kan. Nah, yang A tadi apa saja? Tadi A anggotanya 1, 2, 3. Berarti A itu 1, 2, 3. B itu 4, 5, 6. Berarti B-nya juga 4, 5, 6. Tadi apa kalau setiap anggota himpunan dititikin? Titik 5. Tuh, tambahin titik ya. Nah, S-nya itu kan 1 sampai 9 tadi. Ini udah ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kurang berapa tuh? 7, 8, 9. Maka ada di luar dari AB. 7, 8, 9. Contoh yang kedua coba lagi ya. Contoh kedua, S-nya 1 sampai 9 juga. Himpunan A-nya 1, 2, 3, 4. Himpunan B 4, 5, 6, 7. Di sini ada yang sama nggak antara A dan B? Ada ya. Di apa? 4. Yang sama 4. Maka dari itu karena ada yang sama, ini ada yang kayak dempet gini. Beririsan namanya. Nanti kita belajar irisan lagi ya, di selanjutnya kita dulu gambarnya dulu. Nah, di sini cari yang kalau dia yang sama itu taruh di tengah ini, karena dia yang dempet gitu. Di A juga, di B juga masuk. Nah, berarti ini 4. Nah, yang di A apa aja? 1, 2, 3, 4. Berarti 1, 2, 3, 4. Udah semua kan? Yang di B tulis. Ini tuh terserah kalian mau nulisnya dimanapun. Yang penting ada di B. Mau nulis di sini, di sini, di sini, di sini, atau dimanapun. Yang penting ada di dalam lingkaran B. 4, 5, 6, 7. 4 dari sini,
5 di sini, 6 di sini, 7 di sini, boleh dimanapun. 5 di sini, 6 di sini, 7 di sini, boleh. Yang penting masih dalam lingkaran B ini. Nah, ini kan udah ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Kurang 8 sama 9. Maka di sini 8 sama 9 di luar. Yang penting masih dalam kotak S. Gitu. Coba lagi yang ketiga. S-nya 1 sampai 9 lagi. A-nya 1, 2, 3. B-nya 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, karena A-nya ini ada di dalam B semua, berarti A-nya itu ada di dalam B. Ya kan, gambarnya juga A di dalam B. A-nya itu 1, 2, 3. B-nya itu 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kurang apa lagi? 7, 8, 9. Karena sampai 9. Gitu. Nah, yang keempat, S-nya sampai 9 juga, 1 sampai 9. A-nya itu 1, 2, 3, 4. B-nya itu 1, 2, 3, 4. Kan sama nih. Berarti ya dia berhimpit. A dan B itu ya berhimpit. 1, 2, 3, 4. Sisanya ada di luar sini di kotak. 5, 6, 7, 8, 9. Boleh terserah kalian. Nulisnya dimanapun. Di sini, di sini, di sini. Yang penting masih dalam kotak ini. Coba kita kerjakan contoh soal ya. Contoh soal, buatlah diagram Venn dari himpunan S 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, himpunan A 2, 3, 4, dan himpunan B 4, 5, 6. Nah, di sini dari himpunan A dan himpunan B ada yang sama? Ada. Berarti kalau sama dia gambarnya kayak nyatu gitu ya, gandeng gini ya, gandeng. Kita buat dulu S-nya. S-nya itu bentuknya kotak. Kita kalau ada penggaris, lebih bagus pakai penggaris ya. S-nya taruh di pinggir kiri atas. Berarti dia tadi karena ada yang sama, berarti gandeng gini. Nah, berarti ini A, ini B. Tadi yang sama apa? 4. Berarti tulis 4 di sini. 4.4 dah. Nah, sekarang yang A 2, 3, 4. 4 udah ada, tinggal 2, tinggal 3. Terserah kalian nulisnya di mana, 2-nya, 3-nya di mana. Himpunan B 4, 5, 6. 4, 5-nya di sini boleh, 6 di sini. 4, 5, 6 udah ada. Untuk S 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1 udah ada belum? Karena belum ada, kita tulis 1, 2, 3, 4, 5, 6. Apalagi yang belum? 7. 7 boleh dimanapun, di sini boleh, di sini boleh, di sini boleh. Terserah kamu mau nulisnya di mana. Begitu. Ya, sampai sini dulu materi kita hari ini. Semoga dapat dipahami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.